Halo rekan-rekan, video kali ini khusus FAQ seputar PMB online di Covider. Pertanyaan pertama, bagaimana cara ubah periode pendaftaran pada gelombang pendaftaran sudah berjalan? Case-nya seperti ini, ada periode pendaftaran dengan semester yang salah. Nah, lalu admin PMB akan merubahnya pada PMB periode pendaftaran, pilih gelombang yang akan dirubah, lalu klik ubah. Nah, di sini sayang sekali untuk admin PMB tidak dapat merubah periode pendaftaran yang sudah disimpan sebelumnya. Pertanyaan kedua, cara ubah tarif pendaftaran pada gelombang pendaftaran yang sudah berjalan. Nah, sama di periode pendaftaran, kita scroll akan menemukan biaya pendaftaran. Baik ubah nominal maupun ubah status dari berbayar menjadi tidak berbayar, sama saja tidak dapat diedit. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana solusi untuk kedua case tersebut? Solusi dari saya yaitu membuat periode pendaftaran yang baru. Nantinya jika sudah dibuat, Camaba diminta untuk daftar kembali pada periode yang benar atau admin PMB input manual data Camaba yang sudah mendaftar. Seperti itu. Apakah tes PMB dapat dilakukan pada Covider? Pada Covider, tes PMB hanya didatakan saja agar Camaba mengetahui tes-tes apa saja yang akan dilalui olehnya. Namun jangan khawatir, tes PMB dapat dilakukan dengan bantuan produk Cevima yang lain yaitu AdLink. Cara lengkapnya bagaimana? Langsung saja kita masuk sebagai administrator. Ke halaman awal, klik panduan Covider, tekan Covider, lalu pilih folder UK Covider Full. Scroll ke bawah, nantinya akan menemukan panduan yang berhubungan dengan tes PMB dengan bantuan AdLink. Di sini lengkap mulai dari pembuatan soal hingga Camaba cara jawabnya. Berikutnya, bagaimana cara setting email pengirim pesan informasi akun pendaftar. Case-nya seperti ini. Camaba sudah selesai mengisi formulir awal pendaftaran. Sudah diisi semuanya, lalu klik simpan. Oleh sistem akan otomatis menampilkan username dan password yang akan digunakan Camaba untuk login dan meneruskan proses pendaftarannya. Namun selain sistem menampilkan langsung, sistem juga mengirimkan informasi tersebut ke email Camaba yang sudah terdaftar. Nah, email pengirimnya siapa? Itu yang akan saya jelaskan di sini. Oke, untuk pengguna Covider Cloud, menentukan pengirim email langsung saja ke setting global identitas PT. Tentukan nama emailnya, bisa menggunakan email kampus, email Gmail, dan hindari email Yahoo. Nah, saat sudah mendatakan, klik simpan, kita ke tes email. Nah, di sini, klik tes email, lalu inputkan nama penerima dari email testing ini. Jika sudah berhasil, email penerima akan mendapatkan notifikasi pesan selesai. Lalu berikutnya Covider Community. Caranya ada di UK Covider Full. Scroll ke bawah, akan ada panduan cara setting email bagi pengguna Covider Community. Lengkap di sini caranya. Mengapa pendaftar tidak dapat meneruskan ke tahap finalisasi? Baik, ini adalah tampilan di sisi pendaftar atau Camaba, di mana sudah tertera lengkap runtutan proses yang harus dilalui, mulai dari isi biodata, upload foto, pilih prodi, dan unggah berkas. Sebelum kita ke tahap finalisasi, Camaba atau pendaftar diharuskan membayar bila periode tersebut berbayar. Kalau kita ke halaman finalisasi, akan tertera notifikasi Camaba atau pendaftar harus membayar. Nah, proses untuk membayar, tinggal ke halaman pembayaran tagihan. Nantinya tinggal pilih tagihan lalu lanjutkan proses pembayaran hingga selesai, baru dapat melanjutkan ke tahap finalisasi. Lalu pertanyaan selanjutnya seperti ini. Baik, jadi ini untuk pengguna Covider Cloud yang sudah berlangganan dengan Cevima Pay, di mana Camaba juga harus membayar biaya pendaftaran dengan Cevima Pay. Keuntungan menggunakan Cevima Pay, tidak perlu admin keuangan untuk melunaskan atau mengkonfirmasi bukti bayar sehingga Camaba langsung finalisasi setelah melakukan pembayaran. Caranya tinggal pilih tagihannya, lalu pilih metode pembayaran kesayangan kakak pendaftar atau Camabanya, generate nomor VA, generate VA lagi, dan VA sudah terbuat. Nanti untuk kakak Camaba atau pendaftar, teruskan hingga proses pembayaran lunas pada e-commerce kesayangan Anda yang sudah dipilih tadi. Oke, ini kalau sudah dibayar secara lunas, finalisasi dapat dilanjutkan dengan cara centang, lalu setuju. Finalisasi menandakan bahwa data PMB sudah dapat diseleksi oleh panitia PMB-nya. Seperti itu.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya seperti ini. Tidak ada centang pada saat pilih tagihan. Case-nya seperti ini. Jadi admin keuangan akan melunaskan biaya formulir, pilih nama jamabahnya atau pendaftar. Nah, saat mau centang tidak ada tombol centangnya. Kenapa kok bisa terjadi? Disebabkan batas pembayaran sudah berakhir. Nah, berarti admin PMB mengedit batas pembayarannya pada periode pendaftaran. Langkahnya seperti ini. Admin PMB ke periode pendaftaran, klik ubah pada gelombang yang tertutup tadi batasnya, lalu ubah batas pembayaran ke pembayaran yang terjadi saat ini. Nah, seperti ini caranya. Jika sudah, simpan. Nah, batas pembayaran sudah diupdate. Oleh karena itu, pada sisi admin keuangan sudah dapat centang tagihan dan melunaskan tagihan formulir. Pertanyaan selanjutnya seperti ini. Oke, jawabannya adalah saat pendaftar sudah melakukan finalisasi. Cara ceknya kita ke daftar calon mahasiswa baru, lalu cek pada status finalisasi. Kalau sudah, berarti sudah dapat diseleksi oleh panitia PMB. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya seperti ini. Oke, jadi ada dua cara. Yang pertama, sisi panitia PMB di daftar calon mahasiswa baru ke detailnya di bagian dokumen berkas. Ada tombol untuk unggah, jadi panitia PMB meminta berkas yang baru atau yang benar, lalu unggah sendiri pada bagian dokumen berkas. Lalu cara kedua, ke status kelulusan, lalu batalkan centang pada status finalisasi. Jadi nanti di sisi jamabah, finalisasinya belum terlaksana, dan tombol edit atau unggah akan ada lagi. Seperti itu. Pertanyaan terakhir seperti ini. Oke, admin PMB sudah di detail jamabah status kelulusan. Sudah memastikan kelulusan berkas, kelulusan tes, dan program studi yang diterima. Oke, kalau sudah seperti ini, simpan. Nah, admin PMB dapat mendatakan NIM di halaman ini atau di halaman set NIM pendaftar kolektif. Seperti ini caranya. Akan muncul data jamabah yang sudah didatakan kelulusannya, lalu ketikkan NIM di sini. Saya contohkan seperti ini NIM-nya. Lalu simpan. Nah, saatnya mendatakan jamabah yang ber-NIM ini menjadi data mahasiswa baru. Diekspor data mahasiswa. Dengan cara ini, jika sudah menggunakan PMB Online Co-Feeder, operator feeder tidak perlu mendatakan data mahasiswa baru secara manual di feeder. Cukup centang, lalu klik tombol simpan, data jamabah per-NIM menjadi data mahasiswa baru di feeder. Dan juga operator Co-Feeder tidak perlu bikin akun lagi dengan role mahasiswa karena sudah otomatis terbuat kan. Seperti itu, terima kasih.